Selamat sore. Senang sekali di tahun yang baru ini Tante bisa bertemu dengan kalian. Apa kabar kalian? Semoga semuanya tetap sehat ya. Tetap semangat untuk bisa beribadah. Nah, sebelum kita akan mulaikan ibadah pada sore hari ini, mari kita berdoa sama-sama. Ayo semuanya, sikap doa yang baik. Ayo, tangannya dilipat, matanya ditutup. Mari kita berdoa sama-sama ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, jika pada sore hari ini kami boleh kembali beribadah di sekolah minggu meskipun secara online. Tuhan tolong kami supaya kami sungguh-sungguh beribadah dari awal sampai selesainya ibadah pada sore hari ini. Sebelum kami akan mendengarkan firman-Mu, kami ingin merindukan memuji nama-Mu. Biarlah Roh Kudus memberikan sukacita di hati kami semua untuk bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Roh main-main, tidak sungguh-sungguh, bersatu hati, kami panggil nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pergi. Darah Yesus yang menolong kami supaya kami bisa bersungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menaikkan pujian tentang kehebatan Allah kita. Ayo semuanya, yang semangat, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menaikkan pujian Allahku besar. Yuk, yang semangat ya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Yuk, kita semua menaikkan pujian dengan lebih semangat. Suaranya keluar ya. Ku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Senang sekali ya anak-anak, kita memiliki Allah yang luar biasa. Kita akan menaikkan pujian firman Tuhan ku dengar. Mari kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh, sekeras-kerasnya sebagai permohonan hati kita untuk bisa menjadi anak-anak Tuhan yang siap menerima firman Tuhan.
Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Mari anak-anak, kita siapkan hati kita untuk masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, jika kami boleh memuji nama-Mu. Ampuni jika masih banyak kekurangan dalam kami menaikkan pujian. Jika sebentar kami akan menerima firman-Mu, tolong Tuhan, Engkau membuka hati kami, supaya kami menjadi tanah yang subur, sehingga apa yang ditaburkan bisa bertumbuh dan berbuah lebat yang bisa menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena Engkau begitu baik. Roh Kudus, tolonglah anak-anak dimanapun mereka berada untuk bisa menerima firman dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah anak-anak, seperti pujian yang sudah kita naikkan tadi, keadaan takut saat menghadapi badai, saat kapalnya miring-miring, juga pernah dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Kalian mau tahu kisahnya? Ayo, Alkitabnya dibuka yang sudah bisa baca. Mari sama-sama kita membaca dalam Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27. Kalian baca ya. Tetapi buat adik-adik yang lebih kecil, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Komik Alkitab Anak. Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Sumber dari Kitab Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27. Suatu hari, Tuhan Yesus mengajar orang banyak dan orang-orang mengelilinginya. Sore harinya, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk pergi bersama naik perahu. Lalu Tuhan Yesus dan murid-muridnya naik ke perahu. Kemudian perahu mereka berlayar diikuti perahu lainnya.
Di dalam perahu, Tuhan Yesus tertidur. Tiba-tiba mengamuklah angin topan, gelombang air itu semakin tinggi. Perahu mereka kemasukan air. Mereka dalam bahaya. Murid-muridnya membangunkan Tuhan Yesus. "Guru, tolonglah kita binasa." Tuhan Yesus bertanya, "Mengapa kalian takut?" Tuhan Yesus berteriak kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Tuhan Yesus bertanya, "Mengapa kalian tidak percaya?" Angin dan air di danau itu menuruti perintah Tuhan Yesus. Orang-orang sangat takut dan heran lalu bertanya, "Siapakah sebenarnya Tuhan Yesus itu?" Nah, sudah kalian lihat? Tentang apa? Tentang Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Kita baca sekali lagi ya. Ayatnya cuma pendek kok. Lalu Yesus naik ke dalam perahu, dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditembus gelombang. Tetapi Yesus tertidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, hai kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Tuhan Yesus dan menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Maka heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Nah, anak-anak, luar biasa sekali bukan Tuhan kita? Dia bisa meredakan angin ribut. Saat murid-murid Tuhan mengalami ketakutan dan mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan menolong. Tuhan menghardik angin ribut itu dan danau pun menjadi tenang. Sekarang Tante tanya, apa yang menjadi ketakutan kalian? Kalian tidak hidup di kapal, kalian tidak sedang berada di kapal, tapi pasti kalian memiliki ketakutan. Apa yang menjadi ketakutan kalian? Ayo, yang keras, teriak. Takut akan apa? Takut hujan juga ya? Takut suara petir. Terus takut apa lagi? Takut dalam gelap, Tante. Kalau gelap sendirian, saya takut. Takut apa lagi? Takut disuntik. Sekarang lagi musim vaksin ya. Kalian sudah pertemuan tatap muka kan? Terus takut apa lagi? Takut menghadapi virus, Tante. Takut jangan sampai sakit. Jangan sampai kena virus-virus yang jahat di luar, Tante. Saya penuh ketakutan. Wah, masih kecil, tetapi sudah banyak ketakutan ya. Pada dasarnya, yang membuat kita takut itu adalah angin ribut. Itu adalah suara-suara setan yang melemahkan apa? Melemahkan iman kita. Yang membuat kita udah merasa tidak percaya kepada Tuhan. Padahal Tuhan ada di kapal. Sama seperti murid-muridnya. Tuhan ada di kapal, tetapi mereka tetap merasa takut.
seperti anak-anak mungkin. Sudah percaya sama Tuhan tetapi tetap merasa ketakutan. Jangan takut anak-anak. Tuhan beserta. Jika Tuhan yang sama sanggup menghardik angin ribut, Tuhan yang menolong murid-murid Tuhan, maka Tuhan yang sama juga sanggup menolong siapa? Menolong tante, menolong kalian, menolong orang tua kalian. Asal kalian berseru kepada Tuhan. Siapa yang di sini suka berdoa? Angkat tangan. Berdoa, berseru pada Tuhan. Saat kalian mengalami ketakutan, Tuhan pasti menolong. Percaya ya anak-anak ya, jangan takut. Kenapa nggak boleh takut tante? Karena kita memiliki Allah yang luar biasa, yang berkuasa. Ayo kita baca sama-sama dalam Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Wah, amin. Indah sekali ya anak-anak ayatnya. Jangan khawatir tentang apapun juga. Semua ketakutan yang ada di pikirannya anak-anak, serahkan kepada Tuhan. Kalian masuk kamar berdoa. Tuhan, hari ini aku mau ulangan. Tolong aku Tuhan. Tuhan, hari ini aku mau vaksin di sekolah. Aku takut sakit. Tolong Tuhan. Tetapi dengan pengucap syukur. Jangan dengan khawatir ya anak-anak. Ini permohonan ucapan syukur. Bersyukur Tuhan Pak. Percaya Tuhan pasti tolong. Nah, saat anak-anak sudah berdoa, Tuhan akan memberikan damai sejahtera kepada kalian supaya kalian bisa menghadapi semua masalah yang ada di dalam hidup kalian. Kalian percaya? Puji Tuhan. Nah anak-anak, sekian firman Tuhan pada sore hari ini. Sederhana, singkat, tapi tante harap kalian berpegang teguh pada firman itu. Tidak khawatir, tapi benar-benar berseru kepada Tuhan. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan tolong agar kami semua percaya sepenuhnya kepada Engkau. Apapun yang kami hadapi, permasalahan, ketakutan-ketakutan kami, Tuhan tolong agar kami bisa menghadapinya dengan baik. Biarlah kami Tuhan memiliki iman yang bertumbuh dan menyukakan hati-Mu. Tuhan, berkatilah anak-anak dalam sekolah mereka, dalam kehidupan mereka, supaya mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang bisa menjadi saksi-Mu, yang menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan orang tua, dan menyenangkan sesama. Nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebelum kita tutup pertemuan kita pada sore hari ini, Tante mau kasih ayat hafalan ya. Tolong dihafalkan. Nanti kalian video, kalian kirim ya ke grup WA ya. Ayo, ayatnya pendek kok, jangan khawatir. Yang kecil-kecil juga pasti bisa. Sudah siap? Ayo kita hafalkan sama-sama. 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Pendek kan? Mudah sekali. Sampai ketemu anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Dah.